الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ومحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di setiap malam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita al-ilmun nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali 33 sebab untuk masuk ke dalam surga. Siapa di antara kita yang tidak arak kindik nemilit sama surga? Kris? Ndara. Baik, tolong sebutkan doa minta surga berlindung dari api neraka. Kris? Barakallahu fi, kasih minyak wangi dia. Masya Allah. Kena nara kereng kena. Kereng dong deh, apa puas nih. Anda ulah wah. No. Baik.
Bapak Jasbullah. Pak Mukhtar. Mas Yusuf. Kenapa dinamakan surat Ali Imran? Baik. Siapa Imran itu? Barakallahu fiik. Kasih Mas Yusuf hadiah minyak wangi juga. Baik, sekarang kita lanjut faedah Sahih Bukhari baru tafsir. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun idza shalla khamsan, bab bagaimana sujud sahwinya kalau salatnya 5 rakaat. Berarti salat apa ini Guru Mukim kalau 5 rakaat? Salat apa makanya? Kalau angga guru no. Bisa zuhur, bisa asar, bisa isya. Barakallahu fiik. Ketima lamun maghrib sampai 5 lalu kita pada mulai mudiruan ini. Ya, masa maghrib sampai 5 kan? Berarti kalau maghribnya sampai 5 kita pada ngumbiar ana limudi ini. Kita pada tindo jadi makmum ini. Baik, berarti kemungkinan apa? Zuhur, asar, isya. Salatnya berapa? 5 rakaat. Jelas sama pok? 5 rakaat. Beri. Oh ya, salat masih. M Saprudin, jelas? Baik, didengar sekarang. Qala haddatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Abul Walid. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Anil Hakam, dari Al-Hakam. An Ibrahim, dari Ibrahim. Ya. An Alqamah, dari Alqamah Ibn Abdullah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Asmuni, mana Asmuni? Kalau salat zuhur 5 rakaat berarti apa namanya nih? Kalau salat zuhur 5 rakaat apa rana sujud sahwi ngena? Lebih berarti kan? Lebih sih. Masa sujud sahwi namanya. Nah, kalau lupa tasyahudul awal berarti kurang. Zuhur 5 rakaat berarti apa? Lebih. Faqila lahu, selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh sahabat. Nabi ditanya oleh sahabat, azida fis shalah, ya Rasulullah, apakah rakaatnya zuhur itu bertambah? Oh, inilah dia adab dalam ndak kena sili jadi makmum. Weh, lamun tagirang lupa dende angkat aja imam. Ndak boleh seperti itu, bukan adabnya. Jadi inilah adabnya. Nah, kalau kita sih nggak mungkin kita akan mengatakan, ya berombok kira-kira zuhur. Apakah rakaat zuhur bertambah? Kan nggak mungkin. Karena apa? Bukan zaman wahyu. Pasti pertanyaan lain. Iya, ida lupa ke? Ya,
Apakah pelunggu lupa tadi? Loh, kenapa memangnya zuhur 5? Oh, lupa. Ini dia. Jadi bukan langsung ribut. Ya. Bukan langsung apa? Ribut. Lihat ini adabnya sahabat. Zaman wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, azida fis shalah?" Apakah salatnya nambah? 4 jadi berapa? 5. Baik, sampai di sini stop dulu. Ada pertanyaan. Haji Gapur, berapa asalnya jumlah rakaat semua salat? Kalau Haji Gapur ya saya sana jama kelam ini. Nyerah ruan ini nih. Tuan Pion. Ndek teringat dah. Bisa lihat kiri masuk pada jamaah. Atau kita yang geser ngenong kuna. Geser dulu. Geser dulu. Tawassa'u wa tafassahu. Maju asmuni, kasih jalan asmuni. Aranja boleh alokna Masjid Kembang Kerang Daya no. Langsung apa? Dalam apa? Wajib Mubarak. Berapa asal jumlah rakaat salat? La ilaha illallah. Dengar jawaban ini 1000 na uji. Maka baik. Kita coba Tirmizi dari Kampung Remaja. Berapa asal rakaat semua salat? 50. Loncat Malik. Pitolas. 1 2 rajinan mengaji angkan ya. Lihat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, furidatis shalah rak'atan ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa uqirrat fis safari wa zidat fil hadari. Allah wajibkan asal rakaat salat itu dua. Ditetapkan ketika musafir, ditambah ketika mukim. Jelas Nur? Berapa? 2 semuanya. Ji? Jelas? Ji Mubarak jelas? Jadi bukan 1000 ya? Bukan 17 ya? Berapa? Allah 2. Nah, barakallahu fi. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur berapa 5. Selesai salat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, azida fis shalah?" Adakah tambahan dalam salat ini kok bisa menjadi 5? Faqala wa madza? Nabi kembali bertanya, memangnya kenapa? Ya kumbe nampo daripada ngono. Kenapa kok begitu? Qala sallaita khamsan ya Rasulullah, engkau telah salat 5 rakaat. Engkau telah salat berapa? 5 rakaat. Fasajada sajdatain ba'dama sallam. Langsung Nabi takbir, sujud 2 kali sujud setelah salam, setelah sujud kedua kembali salam. Jelas? Jadi begitu udah kasih tahu salatnya lebih. Langsung hadap kiblat sambil duduk Allahu Akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
Allahu akbar, rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak ada bacaan subhana man la yanamu wala yashu, maha suci yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini riwayat dari mimpi, dan mimpi tidak bisa jadi dalil kecuali ada pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kurang tasyahud, sujud sahwi sebelum salam. Lebih rakaat, sujud sahwi setelah salam, dan salam kembali. Jelas? Jelas Tuan? Alhamdulillah. Tuan Pion jelas? M. Saprudin jelas? Ama Apuk jelas? Alhamdulillah. Ri jelas? Kalau lebih berarti makanya kalau lebih sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kurang tasyahudul awal, sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Barakallahu fiik. Apa bacaannya sujud sahwi, Ri? Barakallahu fiik. Atau kita katakan zikir sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Jelas semua? Senul jelas? Baik, itu faedah pertama. Sekarang kita ambil faedah yang kedua. Surat apa? An-Nisa. Suratun Nisa. Baik. Suratun Nisa. Kenapa dinamakan Suratun Nisa? Summiyat Suratun Nisa, dinamakan dia Surat An-Nisa, likathrati ma warada fiha minal ahkam allati tata'allaqu bihinna. Karena banyaknya surat ini berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan wanita. Sekali lagi, dinamakan dia Suratun Nisa karena banyaknya surat ini berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan wanita. Persentasenya lebih banyak di surat An-Nisa dibandingkan surat lain tentang hukum-hukum berkaitan dengan perempuan. Oleh karena itu disebut oleh para ulama kita ada namanya Suratun Nisa Al-Kubra, ada juga namanya Suratun Nisa As-Sughra. Ini para jamaah Asmuni. Jadi dalam Al-Quran ada dua surat An-Nisa. Suratun Nisa Al-Kubra, ada Suratun Nisa As-Sughra. Mana Suratun Nisa As-Sughra? Surat At-Talaq. Surat apa? Karena di sana berbicara juga tentang hukum perempuan, tetapi persentasenya jumlahnya sedikit. Yang paling banyak surat berbicara tentang para wanita adalah di mana? Surat An-Nisa. Sehingga dinamakan apa? Suratun Nisa Al-Kubra, surat An-Nisa yang besar. Jelas, Ri? Nah, inilah sebabnya dinamakan surat apaan? An-Nisa. Sudah 4 surat, sudah 114, tinggal 110 surat. Alhamdulillah. Ya.
sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, habis nanti dia. Fahamlah kita kenapa dinamakan surat Al-Baqarah, kenapa dinamakan surat Ali Imran, kenapa dinamakan suratul Baqarah, kenapa dinamakan suratul Nisa, kenapa dinamakan suratul Maidah. Tutup pintunya para jamaah. Tidak ada tamas suaranya belik lalu. Tutup pintunya. Ya. Baik. Akan kita ambil pada kesempatan malam ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih 33 sebab untuk masuk ke dalam apa? Surga. Terakhir kita sebutkan wanita yang taat kepada suaminya diperintahkan masuk surga dari 8 pintu. Baik. Sekarang akan kita ambil as-sadaqah. Afwan, sudah ini. Yang kita ambil sekarang al-hajjul mabrur wal umrah. Sudah juga nih? Baik. Al-hajjul mabrur wal umratu lillah. Haji mabrur dan umrah karena Allah. Haji kita ketahui rukun dari rukun apa? Islam. Wajibnya dalam seumur hidup berapa kali? Sekali saja. Pertanyaan, Senul, berapa kali Nabi haji? 1 kali. Pertanyaan berikutnya, Mami Haji Naswan, berapa kali Nabi umrah? 1 kali. Calo, berapa kali Nabi umrah? 4 kali, Mami. Barakallahu fiik. Jadi seumur hidup Nabi SAW umrahnya berapa? 4, hajinya sekali. Sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan haji yang mabrur? Karena ini merupakan sebab masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih. Al-umratu ila al-umrati. Satu umrah diiringi dengan umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahum, penebus do. Jadi bukan antara satu umrah dengan umrah berikutnya terhapus dengan sebab umrah itu. Dan ini bukan saja umrah. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Salat apa? 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Kan ngonek Jumat deh, kita tunggu Jumat berikutnya. Dan ingat para jamaah, waktu ini kalau dimanfaatkan dalam kebaikan, denara rasanya. Ya, coba saja malam Sabtu ini kita di Kembang Kerang Daya. InsyaAllah Sabtu depan sudah di Desembage. Kalau dimanfaatkan. Tapi lamun tetokol-tokol lebale jual anggur, ngang, cap apa, cap momot, lama waktu itu berjamaah. Tapi kalau terus dimanfaatkan dalam kebaikan, waktu itu cepat berjalan. Ya, nah bukan saja umrah, salat 5 waktu. Dari satu umrah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Ditambah wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Nah, tetapi ingat, masalah haji, masalah umrah ini tentu setiap amalan dituntut berapa syarat?
Setiap amalan dituntut dua syarat. Pertama, ikhlas. Apa ikhlasnya dalam masalah haji ini? Pertama, secara umum kita yang berhaji ini harus berakidahnya tauhid, jangan syirik. Jangan masih percaya kepada tukang tenung. Jangan masih cari air di kuburan, minta air di kuburan. Ya. Jangan tabarruk, cari barokah pada kuburan. Jadi kita yang beribadah ini bertauhid. Yang kedua, ibadah kita yang kita laksanakan pada haji umrah itu ikhlas. Bagaimana? Kita haji karena Allah. Kita haji ingin menyempurnakan rukun Islam. Jangan haji supaya dipanggil Pak Haji. Jangan umrah dipanggil Pak Umrah. Haji karena Allah. Maka itu sebabnya Nabi ketika masuk ke ibadah hajinya dan umrahnya, Nabi mengatakan labbaik Allahumma hajjatan wa umratan la riya'a fihima wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah, tidak ada riya padanya, tidak ada riya. Bagaimana riya? Memperlihatkan diri kita yang mau haji dengan tujuan dipuji oleh orang, Pak Haji. Wala sum'ah, tidak juga memperdengari orang supaya dipuji oleh orang. Lu kepengna bilang tahun lalu. Tidak. Tapi dia haji dan umrah lillah. Syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus ittiba. Maka Nabi mengatakan, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dari diriku tata cara haji kalian. Maka hajilah seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh yang sangat nyata, banyak masih orang berhaji tidak ikut Rasul. Waktu tahallul, orang sebagian hanya ambil sedikit-dikit rambutnya, sementara Nabi hanya dua pilihan, gundul habis atau cukur rata. Nggak ada dalam tongkeng-nongkeng, ambil sedikit, tidak ada. Satu contoh yang lain. Mana dia? 11, 12, 13 melontar jumrah itu tiba waktu zuhur, nggak bisa melontar pagi hari. Tanggal 10 melontar itu setelah terbit matahari. Jangan melontar malam hari, jam 3 malam melontar. Nah, ini diantara contoh-contoh di dalam ittiba dalam berhaji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur enggak ada balasannya kecuali apa? Surga. Di samping ikhlas, di samping ikut contoh, nafkah. Nah, ini penting. Dari mana ongkos naik haji kita? Satu, jangan dari hasil tembakau. Jadilah dia haji tembakau. Ya. Yang kedua, jangan dari riba. Jadilah dia haji kendur. Haji bukan mabrur tapi haji kendur. Haji ribai. Kan ini berat para jamaah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur ini enggak ada balasannya kecuali apa? Surga. Untung saja di stop sudah oleh pemerintah,
ada namanya haji. Ribanya. Nanti pas nyetor nggak ada ribanya. Baik, ini sebab yang sangat besar memasukkan orang ke dalam surga, yaitu apa? Haji dan yang apa? Mabrur. Yang kedua, kafalatul yatim. La ilaha illallah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku beserta pemelihara anak yatim seperti ini. Nabi berisyarat dengan telunjuknya dan jari tengah, wa farraja bainahuma, direnggangkan. Berdekatan apa tidak? Berdekatan. Tapi ingat, al-yatim, siapa dikatakan yatim? Mereka yang meninggal orang tuanya sebelum sinnul bulugh, sebelum tiba waktu baligh, itu dikatakan yatim. Dan Nabi SAW, apa kata Allah tentang beliau dalam surat Ad-Duha? Alam yajidka yatima fa'awa. Jadi Nabi kita SAW sendiri terlahir dalam keadaan apa? Yatim. Maka Nabi SAW perintahkan, apabila engkau ingin hatimu lembut, imsahu ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Bukan sekedar mengusap kepalanya asli, tetapi berkasih sayanglah kepada anak-anak yatim. Bukan berarti kalau dia salah tidak ditegur, bukan berarti kalau dia nakal tidak diperbaiki, tidak. Tetapi apa? Ada rasa hanan, ada rasa kasih sayang kepadanya. Karena apa? Dia tidak punya orang tua. Itu sebabnya sampai Nabi SAW mengatakan, aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Nah, orang yang melihara anak yatim, ya, dia harus hati-hati. Apalagi anak yatimnya kaya atau juga sangat miskin. Bagaimana? Jangan sampai kita yang memelihara ini memanfaatkan anak-anak yatim. Seperti banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, ya, buat lembaga anak yatim, ya, sekedar nama saja. Pas datang pemeriksaan baru dibawa anak orang. Selesai pemeriksaan disuruh pulang. Kemana duitnya? Lendang kantong. Ya, masuk apa? Kantong. Apa kata Nabi sallallahu? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan hartanya anak yatim, mereka itu memakan di dalam perutnya api neraka. Wasayaslawna sa'ira, kelak hari kiamat dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Maka benar-benarlah kita, kalau kita ini memelihara, tentu kita hidupi dia, bukan kita yang cari apa? Cari hidup dari anak yatim. Ini yang kedua. Jadi Nabi katakan, aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Yang ketiga, iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim,
Man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khirfatil jannah hatta yarji', dia senantiasa berada di kebun surga, taman surga yang penuh dengan buah-buahan. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Kalau dia pulang, barulah dikatakan dia itu ya keluar dari taman surga. Selama dia diam ya di tempat orang sakit itu, maka dia dihitung sedang berada di kebun surga yang mana buah-buahannya siap untuk dapat dipetik. Maka oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan yazuru maridan. Nabi alaihi salatu wasallam menziarahi orang yang sedang sakit. Bahkan lihat, sampai anak Yahudi pun diziarah. Kenapa? Karena Nabi berharap orang itu bisa masuk Islam. Ya, berharap dia bisa masuk Islam. Maka dia pun mentaati orang tuanya. Nah, kita bagus para jamaah, ketika menjenguk orang sakit kita bisa ajarkan dia doa. Ya, kita bisa ajarkan dia agama. Jadi bukan hanya datang membawa O2. Tahu O2 ke oleh-oleh. Yang lebih penting ini apa? Doanya kita dan dakwahnya kita. Kalau dia seorang muslim di atas sunnah, kita doakan. Tapi kalau dia seorang muslim belum paham sunnah, di samping doa kita dakwah. Ya, dakwahi dia. Karena apa? Umumnya orang yang sakit ini cepat untuk menerima apa? Nasihat. Yo, karena yang kunenggeh karena dijerak doang merokok lu anakah. Enggak angka tiang tobat angka aja nang. Iya. Kumbena lah paru-paru tiang. Terang ida ngamalang ruan nanti kana. Enggak tiang ngamalang. Nol. Dere ya. Jadi ya orang yang sakit ini insya Allah lebih cepat menerima para jamaah. Ya, maka dengan sikap kita datang, ini kasih sayang sekaligus doa. Maka Nabi SAW mengatakan, man 'ada maridan lam yazal fi khirfatil jannah hatta yarji'. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka senantiasa dia berada di mana? Taman-taman surga sampai dia pulang. Baik, yang berikutnya. Imatatul adza an tariqil muslimin, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Kita tahu dalam Sahih Bukhari Muslim, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya cabang dari cabang apa? Iman. Pertanyaan, berapa cabang iman? Sekian, 70 sekian atau 60 sekian. Baik, mana cabang iman yang paling afdal? Surah Laga. La ilaha illallah. Ini cabang iman paling apa? Paling tinggi. Baik, cabang iman paling rendah, hakul yakin. Menyingkirkan apa saja yang mengganggu di jalan raya. Baik, mana juga cabang dari cabang iman? Wanasabah. Malu cabang dari cabang. Tapi ingat, malu yang dimaksud adalah
Malu yang menjadikan kita menghentikan perbuatan dosa. Ini ilak si kena. Ini malu cabang iman. Bukan malu nggawe si kena. Baik. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan apa yang mengganggu dari jalan raya ini. Laqad ra'aitu rajulan, dalam Sahih Muslim, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat seseorang yataqallabu fil jannah, bolak-balik mondar-mandir di dalam surga. Apa amalannya? Fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dzil muslimin. Gara-gara dia memotong dahan pohon, ya, lolon kayu. Gara-gara dia memotong dahan pohon kayu yang mengganggu orang di jalan raya. Aku lihat orang itu mondar-mandir di dalam surga. Hanya gara-gara apa? Nyedik pelingkak. Hanya gara-gara apa? Molong pelapa. Ya, dia potong dahan pohon yang mengganggu di jalan raya. Hanya dengan sebab itu dia mondar-mandir di dalam surga. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan cabang iman yang paling rendah, imatatul adza, menyingkirkan apa yang mengganggu. Nah sekarang, apalagi kalau kita mengganggu, berarti tambah bahaya. Maka hati-hati para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, mengganggu di jalan raya ini hati-hati. Ya, ini adalah dosa. Ya. Di samping itu, ini tentu akan mendatangkan laknat dari orang banyak. Coba lamun ara gangguan numpas suli ke apa yang ada dengan luwe. Ya. Maka oleh karena itu Islam agama kebaikan dan bukan agama mengganggu. Sekecil apapun yang mengganggu di jalan raya disingkirkan, Allah Azza wa Jalla ganjar dia dengan apa? Surga. Berikutnya, hifdzul lisan wal farj lillahi ta'ala, menjaga lisan dan menjaga kemaluan karena Allah. Lisan jangan dipakai untuk ghibah. Dan ingat, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka lisan dan kemaluan. Di dalam tubuh kita niki para jamaah, yang paling banyak bergerak sehari semalam itu apa? Lisan. Paling luwih bergerak le awak teniki lisan. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu yaumin al-a'dha tukaffirul lisan. Setiap hari anggota tubuh kita ini mengingkari lisan kita, bilang kelema. Tapi kita tidak dengar. Apa kata anggota tubuh kita niki? Umanta, hidungta, otakta, telinganta, nayanta, tianta. Apa katanya? Ya hadza ittaqillah. In istaqamta istaqamna, ini wajajta wajajna. Hai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau kami bengkok, milu kami bengkok. Berarti para jamaah, lamun bengkok awak ini gara-gara elak ya bengkok. Kres? Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau bengkok, kami bengkok. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menjaga lisan dan kemaluan ini sebab masuk surga. Dalam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapa yang sanggup menjamin bagi diriku antara dua janggutnya dan antara dua pahanya,
aku jamin dia masuk surga. Nabi nyadi itu jaminan, yakin kita? Yakin. Tapi apa? Jaga antara dua janggut. Ini janggut kumis dan jenggot. Berarti apa? Lisan. Antara dua kaki, dua paha. Berarti apa? Kemaluan. Karena ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka. Maka Nabi mengatakan wahal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak orang dilemparkan ke dalam neraka gara-gara buah dari lisannya. Hasil dengan elak todok niki para jemaah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Berikutnya, tarbiyatul banat wa i'alatuhunna, mendidik anak perempuan. No. Luluwe bade yang tanak nina laun. 1, 2, 3, bahkan ada bapak-bapak, ibu-ibu melihatnya punya anak laki luar biasa, ternyata perempuan, terus dikasih sama Allah. Tenang, sebab Nabi kita sendiri Abul Banat, anaknya yang hidup semuanya apa? Perempuan. Ibrahim mati, Abdullah mati, Atul Qasim mati. Maka Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antara kalian. Denara anaknya mama si beli. Tidak ada. Sebab itu para jamaah, kalau Nabi punya anak laki-laki, bahayanya apa? Nanti waktu meninggal dunia Nabi, anaknya diangkat nanti. Jadi apa? Warisan nanti. Maka Allah punya cara. Nah, apa kata Nabi SAW bagi yang punya anak perempuan dan mendidiknya dengan baik? Man kunna lahu thalathu banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan, au thalathu akhawat, atau punya 3 saudari perempuan. Denara anaknya nina lagu sama tuan nina. Fattaqallah, dia bertakwa kepada Allah pada anaknya, pada saudarinya ini. Wa aqama alaihinna, dia bantu, dia laksanakan tugasnya sebagai bapak, dia laksanakan tugasnya sebagai saudara, dibantu saudari-saudarinya, kemudian dia didik anak-anaknya, dibesarkan dia. Kana ma'i fil jannati hakadha wa auma'a bis sababati wal usta. Nabi mengatakan dia bersamaku di surga. Mirip seperti apa? Memelihara anak yatim. Seperti ini dengan aku di surga. No, karena senang-senang dengan sebedang anak nina doang, 3 4 dilahir nina doang. Bahagialah ya, tinggal dididik dengan baik, dibesarkan, dijarawat sampai dinikahkan. Bahkan satu riwayat, kunna lahu hijaban minan nar, itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Penghalang jadi dari api neraka. Kenapa demikian para jemaah? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Karena orang jahiliyah kita ketahui demen badan anak nina, dah senang. Makanya dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ditanya oleh Allah hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa ambi pada ampun semati kami si bapak bi, apa dosa kalian sehingga dibunuh oleh bapak-bapak kalian? Tidak ada dosa mereka. Hanya inilah dia keyakinan jahiliyah yang sangat jelek. Kenapa? Karena perempuan itu nggak bisa perang, kata mereka dahulu. Nena milu perang, ya nyusahin. Maka Islam datang mengangkat derajatnya wanita. Sampai ingat dalam Al-Quran surat apa tadi? An-Nisa. Arak ke suratul Rijal, surat laki-laki. Ndara. Surat An-Nisa ada.
Karena inilah dia penghinaan kafir, penghinaan jahiliyah terhadap siapa? Perempuan. Nah, sudah kita bahas di Sukarara. Kalau Yahudi, kalau istri mereka haid bagaimana? Asingkan. Isolasi. Isolasi. Makan nggak bareng, tidur nggak bareng, gelasnya beda, piringnya beda. Islam datang mengangkat derajatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, dia bertakwa kepada Allah pada mereka, dia laksanakan kewajiban-kewajibannya kepada mereka, maka dia bersamaku di dalam surga seperti ini. Masya Allah. Saya kira demikian para jamaah. InsyaAllah satu pertemuan habis pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal amalan-amalan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Maksud ya, padam. Apakah benar anak orang kafir yang meninggal sebelum balik dijamin surga?
Kalau benar berarti boleh didoakan ketika meninggal. Pertama, ada khilaf, perselisihan di kalangan para ulama masalah anak orang luar Islam. Nah, dengan menyebut riwayat bahwasanya iya, termasuk anak orang luar Islam pun dia masuk surga. Asal dia itu belum apa? Baligh. Tapi sebagian mengatakan berdasarkan hadis Allahu a'lamu bima kanu amilin, mereka akan diuji dulu ke hari kiamat. Kalau dalam ilmu Allah anak ini besar beriman, maka hari kiamat dia akan masuk surga. Kalau dalam ilmu Allah anak ini besar dia tidak akan beriman, maka hari kiamat dia akan masuk ke dalam api neraka. Wallahu taala ala wa alam. Suami yang bagaimana yang harus kita taati? Bagaimana dengan suami yang zalim, yang mengandalkan istrinya cari nafkah? Urusan ketaatan tetap taat. Ya, yang tidak boleh taat itu kalau maksiat. Tapi urusan dia tidak cari nafkah, ya salahnya dia. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara mengqadha salat yang kita sendiri lupa berapa kali ditinggalkan sejak mulai balik? Kalau kita lupa, maka tidak perlu untuk diqadha, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak melaksanakan apa? Salat-salat rawatib. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, bagaimana acara pesta perkawinan di jalan? Nggak boleh. Ini adalah zalim. Ya, zalim. Dan ini jelas masuk dalam melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit thariq. Wallahu taala ala wa alam. Ya, bagaimana hajinya suami istri dari hasil bank rontok, haji ribai. Ya. Karena ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, enggak menerima kecuali apa? Yang baik. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Chris. Hmm. 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 Kalau orang tua ini adalah fakir boleh. Tapi kalau dia ada harta tidak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Karena boleh makan bil ma'ruf. Yaitu apa? Sesuai dengan keperluannya. Allah taala ala wa alam. Ya, Haji Hamdun. Kita katakan ya tetap dapat haji, tetapi cara pelaksanaan ifradnya salah. Wallahu taala ala wa alam. Wajibkah kita qadha puasa belasan tahun yang lewat? Sama, puasa dengan salat. Kalau tidak tahu cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya tahlil habis salat fardu? Ya, pertama tahlil habis salat fardu sunnah. Ya, karena termasuk rangkaian subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi enggak ada berjamaah, ini enggak ada dalilnya. Mengangkat suara boleh, tetapi berjamaah tidak ada. Dan Imam Syafi'i mentakwil, mentafsir makna dari mengangkat suara ketika makmumnya tidak tahu zikir. Setelah tahu zikir, maka kembali imam itu mengecilkan suaranya. Silakan dibaca dalam kitab beliau al-Um. Wa akhtaru lil imam wal ma'mum ayyadhkurallah wa yukhfiyanidz dzikir. Aku pilih imam dan makmum berzikir kepada Allah dan mengecilkan suaranya. Wallahu taala ala wa alam. Ngomong kuna.
La ilaha illallah. Inilah namanya riya. Kenapa? Dia haji supaya dihormati sama orang, nggak boleh. Ya, silahkan dia besarkan pakaiannya untuk menutup auratnya, bukan tandanya dia sudah berangkat haji. Jelas, Ari? Wallahu taala ala alam. Yang kedua. La ilaha illallah. Bagaimana orang yang tahallul nggak ada rambutnya katanya? Dia solong. Asar dari Ibnu Umar mengatakan yumirrul mus imrara. Siletnya sekedar lewat. Sekedar dilewat-lewatin saja. Jelas, Ri? Wallahu taala ala wa alam. Sebentar ada satu penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lampung, kamu Ustaz. Dari Lampung, silakan. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Halo? Ya, silakan cepat. Ya, izin tanya apakah ajaran-ajaran kaum Syiah yang menyimpang-nyimpang itu apakah hanya masuk di Indonesia saja atau masuk ke negara-negara lain juga Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama, Syiah ini nggak ada yang nggak menyimpang. Karena sudah berubah sekarang menjadi apa? Ar-Rafidhah. Maka lihat hasil Syiah itu Yaman hancur, Suriah hancur, Irak hancur, Lebanon hancur. Ini hasil apa? Syiah semua. Inilah dia para hadirin hasil mereka. Kenapa? Mereka adalah agama yang dibangun dengan dasar at-takfir, pengkafiran. Siapa yang pertama kali dikafirkan? Sahabat. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah harta warisan termasuk amal jariyah? Ya bukan. Ya, warisan. Namanya amal jariyah itu kalau orang tua berinfak. Ya, dan dimanfaatkan terus infaknya. Ini yang dikatakan sedekah jariyah. Wallahu taala ala wa alam. Ri, ada lagi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selama itu kapalnya keliling terus, ya tetap hukum musafir tetap ada. Jelas, Ri? Wallahu taala ala wa alam. Kita angkat dulu satu telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Silakan pertanyaannya. Mau tanya, ya bagaimana hukumnya kalau kita menghayal yang dengan muhrim? Bagaimana? Bagaimana kalau kita menghayalkan sesuatu dengan yang bukan mahramnya? Baik. Ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Medan Ustaz. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Silakan pertanyaannya. Jika berbuat kesalahan atau berbuat dosa anaknya, apakah ada sangkut pautnya ke almarhumah orang tua? Baik, ditunggu orang tua jawabannya. kita Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau orang tua, apakah dapat bagian dosa kalau anaknya berbuat salah? Kalau orang tua yang menyuruh anaknya berbuat salah, iya. Artinya saat dia hidup dia tahu anaknya berbuat salah, tidak ada teguran sama sekali, maka setelah meninggal dunia tetap orang tua ini dapat bagian dosa. Wallahu taala ala wa alam.
Bagaimana hukumnya perempuan menghayalkan yang bukan mahramnya? Ya dosa. Ya, karena ya yang namanya ishq, kerinduan ini tidak diperkenankan kecuali bagi orang yang sudah menikah. Wallahu taala ala wa alam. Anak pertama gadis yang lahir karena perzinahan tidak bisa dinikahkan oleh orang tua biologisnya. Bagaimana kalau anak yang kedua, apa tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya? Kita katakan kalau nikahnya ya dengan nikah yang syar'i, lahirlah anak kedua, maka itu sah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ada Malik? Ya. Menyikapinya adalah ingkari sesuai dengan kemampuan. Ya. Dengan tangan kita bisa, karena itu kekuasaan kita, boleh. Tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Berikan apa? Nasihat dengan cara yang baik. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Bangka Belitung. Silakan pertanyaannya. Langsung ya Pak ya. Iya. Halo. Ini masalah akikah. Anak saya kan laki-laki, umur 11 tahun. Sedangkan akikah itu yang seharusnya yang akil balik, yang saya tanyakan 11 tahun itu masih bisa diakikah atau tidak? Baik. Itu saja Pak. Kita katakan bahwasanya anak selama dia belum diakikahkan, silahkan diakikahkan umur berapapun. Iya, sebagian mengatakan afdalnya hari keberapa Nggak bisa hari ke-14, nggak bisa hari ke-21, nggak bisa kapan saja. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi apa? Menjadi nabi. Wallahu taala ala wa ala. Apa benar perkataan orang sekembali dari umrah tanah suci banyak sekali cobaan hidup? Apa benar ada salah doa di tanah suci? Ya belum tentu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apa hukum ketika bersalaman mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah? Ya bid'ah. Karena berjabat tangan tidak ada zikirnya. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum orang tidak pernah khatam baca Quran selama hidupnya? Ya rugi. Kenapa? Tidak pernah membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara mandi junub yang benar? Bersihkan kemaluan, cuci tangan, berwudu dengan sempurna, lalu dibilas kepala bagian kanan, bagian kiri, ratakan semuanya dengan air, barulah siram sekujur tubuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian pengajian kita para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bisa mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan insyaallah besok malam di Darul Hijrah Dasan Lian insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.